Episode 1811-1815. Bab 1811, satu kecelakaan dan kekalahan total. Ketika mereka pertama kali mendengar pengakuan serius Jing Teng, semua wanita tercengang. Awalnya, mereka merasa bahwa mungkin Jing Teng hanya mencoba membuat mantan pacarnya marah, dan dengan demikian mengatakan hal-hal itu untuk memprovokasinya. Menggunakan Zuan sebagai bagian dari aksinya bukanlah masalah besar. Namun semakin mereka mendengarkan, semakin mereka merasa ada yang tidak beres. Sekarang dia berbicara tentang mereka yang ditakdirkan untuk satu sama lain. Apakah kalian berdua berpura-pura seolah-olah kami tidak ada? Di dunia ini, ramalan bukanlah hal yang main-main. Ramalan adalah aliran asli dari 7 keterampilan kultivasi. Ramalan memiliki kekuatan besar dan misterius. Sementara para wanita masih kesal, mereka juga bertanya-tanya apakah mereka bisa melakukan ramalan antara mereka dan Ahzu. Sayangnya, penguasa abadi Baopu telah meninggal, dan tidak ada orang lain yang keterampilannya setara dengannya. Jadi, mereka semua menyimpan dendam, tetapi untungnya, Sun En mengalihkan perhatian mereka. Begitu Sun En selesai berbicara, dia melayangkan pukulan telapak tangan ke arah Zhang Ao. Meskipun itu hanya serangan biasa, telapak tangan itu langsung membesar, menyebar hingga 100 meter. Bahkan cahaya di tepi telapak tangan mulai melengkung. Jelaslah bahwa ruang itu sendiri mulai runtuh. Tangan langit yang agung, teriak Wang Yujun, jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, perhatiannya terpusat pada 3 jimat Master Sekte, dan dia hampir lupa tentang keterampilan pamungkas asli Sun En. Zuan dan yang lainnya juga memperhatikan dengan saksama. Serangan Sun En memang kuat, tetapi jika dibandingkan dengan gerakan Zhao Han, itu masih sedikit lebih lemah. Namun, ketika mereka mendengar Yun Jianyu dan Xie Daoyun menyebutkan bahwa dia masih memiliki 3 jimat dewa yang kuat, mereka menyimpulkan bahwa semua teknik Sun En kemungkinan besar menempatkannya pada level yang sama dengan Zhao Han. Namun, seluruh pertukaran itu berlalu dalam sekejap. Tangan langit agung dengan cepat menghantam kepala Zhang Ao. Meskipun begitu, dia tidak menghindar dan hanya berdiri santai dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Keempat tetua yang dibawanya bergerak cepat. Mereka meraung keras, lalu saling menempelkan tangan di punggung. Keempatnya membentuk garis lurus, dan dada orang yang paling depan membengkak seperti bola. Dia perlahan mendorong telapak tangannya ke depan, dan kekuatan raksasa melonjak maju untuk menghadapi Great Heavenfall Hand milik Sun En. Dengan ledakan hebat, telapak tangan raksasa itu menyebar, mengirimkan angin kencang ke segala arah. Sun En menyuarakan keterkejutannya. Ia ingin menguji Zhang Ao dengan serangannya, tetapi tidak menyangka bawahan lawannya akan menangkisnya. Meskipun mereka jelas-jelas menggunakan serangan terkoordinasi, fakta bahwa mereka mampu menghentikan telapak tangannya adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Zuan berpikir, seperti yang diharapkan dari pemimpin Serikat Petualang, dia memiliki berbagai macam kultivator kuat di bawahnya. 4 orang bijak dari Liangshan. Teriak Wang Yujun. Selain kelompok Zhang Ao, dia mungkin satu-satunya orang di ruangan itu yang memiliki banyak pengetahuan tentang Serikat Petualang. Dia dengan cepat menjelaskan, ada desas-desus bahwa Serikat Petualang kedatangan 4 tamu misterius. Aku tidak pernah menyangka bahwa bukan hanya pemimpin serikat yang datang sendiri, dia bahkan membawa pasukan utamanya juga. Zhang Ao tersenyum dan berkata, tidak ada cara lain, makam besar itu berbahaya, jadi aku membutuhkan setidaknya beberapa penjaga untuk melindungi diriku. Orang-orang lain di makam itu memiliki ekspresi aneh. Kami pasti akan percaya padamu. Kultivasimu jelas sangat tinggi, mengapa kau butuh orang lain untuk melindungimu? Iklan oleh Pub Future. Sun En menjawab sambil mendengus, kau punya bawahan, tapi apa kau benar-benar mengira aku tidak punya bawahan? Wang Yujun merasakan kulit kepalanya mati rasa saat mendengar itu. Kau tidak akan mengirimku, kan? Meskipun seharusnya tidak masalah bagiku untuk berurusan dengan 1 atau 2, mereka punya 4. Aku pasti akan kalah. Tiba-tiba, Sun En mengeluarkan jimat khusus dan berkata, patuhi perintahku, semua jenderal di bawah komando penguasa utara yang sebenarnya harus menekan para iblis. Dengarkan panggilanku, itu adalah catatan penindasan kaisar. Jimat itu memancarkan gelombang cahaya. Kemudian, pasukan dan jenderal surgawi muncul, bergegas menuju 4 orang bijak Liangshan untuk melaksanakan perintah Sun En.
Ini adalah pertama kalinya Zuan melihat jimat itu. Dia mendecakkan lidahnya karena heran. Dia bahkan merasa seolah-olah sosok yang dipanggilnya sangat mirip dengan yang pernah dia lihat di film-film. Mungkinkah benar-benar ada pengadilan surgawi yang pasukannya turun ke dunia ini ketika mereka mendengar panggilan? Mata indah Cucuyan juga terbelalak saat dia mengamati jimat di udara. Sekte Giok Putih sebenarnya juga ahli dalam jimat, tetapi sebagian besar adalah hal-hal yang membantu kultivasi. Bagaimana mungkin jimat itu bisa dibandingkan dengan kekuatan jimat ajaib ini? Ini bukan pertama kalinya Xie Daoyun melihat jimat ini digunakan, tetapi dia tetap terpesona. Tidak seperti Cucuyan, yang hanya mempelajari jimat sebagai sampingan, jimat adalah bidang keahlian utamanya. Namun, rune yang dipelajarinya lebih untuk digunakan dalam formasi. Dia tidak pernah berpikir rune mampu melakukan serangan seperti itu. Karena itu, dia mengamati setiap detailnya dengan saksama. Dia memperoleh beberapa wawasan, tetapi memiliki lebih banyak pertanyaan. Namun, meskipun dia tidak dapat memahami kedalaman jimat ini, dia dapat berbagi apa yang dia lihat dengan tuannya. Mungkin mereka bahkan dapat membuat terobosan baru. Sementara itu, 4 orang bijak Liangshan dengan cepat terperosok ke dalam posisi yang sulit. Teknik gabungan mereka paling ampuh untuk menghadapi satu lawan yang kuat. Dengan kekuatan gabungan mereka, mereka dapat menghadapi satu lawan. Selain itu, tidak peduli siapa di antara keempat musuh yang diserang, 3 lainnya akan dapat segera membalas. Tentu saja, bukan berarti mereka tidak punya cara untuk menghadapi banyak musuh. Lagi pula, mereka semua memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Namun, jika mereka punya banyak musuh, dan semuanya kuat, itu akan jadi masalah. Pasukan surgawi dengan cepat mengepung 4 orang bijak Liangshan. Meskipun pada awalnya, keempat orang itu mampu bertahan dengan berkoordinasi satu sama lain, jumlah pasukan surgawi terlalu banyak. Mereka dengan cepat kewalahan. Itulah yang sering dirasakan musuh-musuh mereka. Mereka tidak menyangka nasib bisa naik turun begitu cepat. Seorang jenderal surgawi tidak dapat mencapai keempat orang bijak itu, jadi ia memutuskan untuk hanya menargetkan Zhang Ao saja. Ia mengacungkan palu emasnya yang besar dan memukulkannya dengan ganas ke kepala Zhang Ao. Palu itu sangat besar, dan bersama dengan kekuatannya yang besar, jangankan manusia, bahkan mamut prasejarah pun akan diratakan menjadi panekuk daging. Zhang Ao akhirnya bergerak, melancarkan pukulan tinju ke atas. Dibandingkan dengan palu emas besar, pukulan itu bagaikan seekor semut yang melawan seekor gajah. Iklan oleh Pub Future. Namun, begitu keduanya bersentuhan, sesuatu yang aneh namun entah bagaimana tampak tak terelakkan terjadi. Zhang Ao tidak bergerak sedikit pun, tetapi permukaan palu raksasa itu mulai retak. Retakan itu meluas di sepanjang palu, akhirnya mencapai jenderal berbaju besi emas itu. Sendiri. Akhirnya, retakan itu menjadi semakin banyak hingga menyerupai jaring laba-laba. Dengan suara keras, seluruh tubuh jenderal surgawi yang besar itu terbelah dan tersebar menjadi asap dan abu. Kelompok Zuan menunjukkan ekspresi serius. Tidak heran Jing Teng mengatakan bahwa Zhang Ao adalah salah satu individu terkuat di dunia. Sekarang, tampaknya memang demikian. Yun Jianyu merasa sangat sedih. Dia selalu menjadi orang yang sombong dan angkuh, namun di dunia ini, dia mengalami kemunduran demi kemunduran. Sun En adalah satu hal, karena kultivasinya jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Dia bahkan memiliki 3 jimat itu, jadi tidak terlalu mengejutkan bahwa dia tidak bisa menang melawannya. Mereka semua adalah master sekte, jadi mereka masih bisa akur. Itu tidak terlalu memalukan. Namun, apa yang terjadi dengan Zhang Ao ini? Kekuatan tinjunya saja sudah membuktikan bahwa dia jauh lebih kuat darinya. Meskipun begitu, dia tidak setua itu. Lebih jauh lagi, dilihat dari percakapan mereka, kedengarannya seolah-olah dia belum lama berkultivasi. Bagaimana itu masuk akal? Dia selalu sangat percaya diri, dan merasa dirinya luar biasa. Namun sekarang, dia merasa anehnya tidak berdaya dan kalah. Kau akhirnya tidak bisa menahan diri dan menggunakan kekuatanmu, begitulah yang kulihat, kata Sun En sambil menatap Zhang Ao dengan tenang. Zhang Ao melihat ke arah 4 orang bijak Liangshan di dekatnya. Meskipun mereka dalam kondisi yang buruk, mereka tidak akan menyerah untuk beberapa saat. Dia berkata, Master Sekte Sun, kita tidak punya dendam yang tidak bisa diselesaikan di antara kita.
Mengapa kau bersikeras melawanku? Bukankah seharusnya kau tangkap kelompok itu terlebih dahulu dan cari tahu di mana kesempatan abadi itu? Kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Jika kita saling mengalahkan, bukankah mereka akan bisa memanfaatkan kita setelahnya? Sun En berkata dengan acuh tak acuh, apa yang kau katakan memang masuk akal, tapi kau sudah pernah berkomplot melawanku di masa lalu. Aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Begitu dia berbicara, jimat lain muncul di atas kepalanya, bersinar ungu samar. Petir menyambar permukaannya, dengan setiap lengkungan membawa energi pemusnahan. Itu adalah catatan dari kekuasaan ilahi. Temukan cerita baru di novel bin Cheom. Jimat itu tiba-tiba menyala. Pada saat yang sama, sambaran petir setebal lengan jatuh. Itu bukan petir biasa, tetapi sesuatu yang lebih dekat dengan petir kesengsaraan. Tidak hanya menargetkan tubuh, tetapi juga jiwa. Bahkan Zhang Ao tidak berani menghadapinya secara langsung. Tubuhnya berkedip, bergerak lebih cepat dari petir saat ia menyerang Sun En. Ia tahu bahwa menghindari petir hanya akan memaksanya ke posisi pasif. Jadi, ia harus menutup jarak agar Sun En tidak bisa menggunakan petir lagi. Namun, siapa yang mengira bahwa Sun En sudah menduga pilihannya? Cahaya ungu tiba-tiba muncul di antara mereka berdua. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya setebal ember membanjiri setiap inci ruang. Petir itu tampak nyata, dan warnanya benar-benar merah. Ekspresi Yun Jianyu dan Xie Daoyun berubah. Kekuatan serangan ini bahkan lebih besar dari kilatan petir yang mengerikan di pulau itu. Tampaknya Sun En akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan Zhang Ao. Ini adalah pertama kalinya Zuan dan yang lainnya melihat kilat seperti itu. Ekspresi mereka semua berubah. Kenaikan abadi yang legendaris membutuhkan baptisan kilat kesengsaraan, tetapi kultivator mana yang dapat bertahan dari badai petir yang begitu kuat? Zhang Ao, yang baru saja menyerbu masuk, tampak seperti telah terperangkap dalam jaring. Ia langsung tenggelam dalam hamparan petir yang mengerikan, menyebabkannya menjerit getir. Sebuah bola cahaya redup terbentuk di sekelilingnya, harta karun pelindung telah diaktifkan dengan jelas. Sayangnya, di dalam wilayah petir kesengsaraan yang mengerikan, harta karun itu tidak dapat bertahan lama. Harta karun itu hancur hampir seketika. Namun, seperti yang diharapkan dari pemimpin Guild Petualang, ia dengan cepat mengeluarkan segala macam harta karun ajaib. Meski begitu, harta karun itu dengan cepat meledak satu demi satu. Di tengah petir kesengsaraan yang mengerikan, masing-masing harta karun itu hanya bisa memberinya 1 detik untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, ia menghabiskan semakin banyak harta, tetapi petir tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Namun, ia tidak memiliki harta yang tak terbatas. Akhirnya, ia hanya bisa mengandalkan kultivasinya sendiri dan bertahan dengan berbagai keterampilan. Sayangnya, mereka sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan petir kesengsaraan itu. Tak lama kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Seluruh tubuhnya tersengat listrik hingga dia menyerupai bongkahan batu bara, dan dia jatuh dengan suara keras. Pemimpin Serikat, seru 4 orang bijak Liangshan, wajah mereka pucat pasi. Mereka mengira bahwa dengan kultivasi pemimpin Serikat, bahkan jika dia tidak sebanding dengan Sun En, dia tidak akan dikalahkan secepat itu. Namun sekarang, dia benar-benar hancur dalam sekejap. Bab 1812, bagaimana ini bisa terjadi? Zuan telah memperkirakan akan terjadi pertempuran besar antar raksasa, dan dia telah berencana untuk turun tangan dan meraup semua keuntungan setelahnya. Namun pada akhirnya, inikah yang terjadi? Bukankah Zhang Ao terlalu kejam? Setelah memasuki makam ini, dia menemukan bahwa segala sesuatunya tidak pernah berjalan sesuai rencananya sama sekali. Dia ingin Zhao Han dan Raja Hantu saling mengalahkan, tetapi itu tidak terjadi. Kemudian, dia ingin Sun En dan Zhang Ao saling mengalahkan, tetapi pertarungan itu sepenuhnya terserah pada mereka. Apakah Zhang Ao berpura-pura suci? Bagaimana dia bisa menyerah secepat itu? Sun En masih khawatir pekerjaannya belum selesai. Dia bergerak mendekat dan memeriksa tubuh Zhang Ao. Kemudian, dia berkata sambil mendesah, dia meninggal, seperti yang diharapkan. Beruntungnya aku bisa meninggal dengan mudah. Dengan berlatihnya, tidak mungkin ia akan salah mengira orang yang masih hidup sebagai orang yang sudah meninggal. Ikuti novel-novel terkini di NOV3LB Info per meter.
Empat orang bijak Liangshan sebelumnya merasa penuh harapan, tetapi ketika mereka mendengarnya, mereka semua menjadi tertekan, berpikir, bahkan bos sudah mati, jadi apa lagi yang bisa kita harapkan? Mereka tidak dapat lagi mempertahankan formasi mereka dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, Sun En memancarkan dingin dan menunjuk ke arah mereka, mengirimkan sengatan listrik ke arah mereka. Empat orang bijak Liangshan berteriak. Mereka terhuyung-huyung dan jatuh, dan pasukan Athena dengan cepat mengejar dan mengepung mereka. Sebelumnya, mereka hanya bisa bertahan dengan gaya bertarung terkoordinasi. Sekarang setelah mereka berlari menyelamatkan diri, formasi mereka hancur. Mereka juga terkena sengatan listrik, jadi bagaimana mereka masih bisa melawan? Mereka dengan cepat dipotong-potong menjadi pasta berdarah. Wang Yujun tiba-tiba merasakan sensasi tegang di dadanya sendiri. Dalam hal status prajurit dunia, empat orang bijak setara dengan mereka, namun mereka mati begitu mudah di sini. Ketika melihat bahwa kelompok Zhang Ao telah sepenuhnya dihabisi, Sun En menghela napas lega. Kemudian, dia menatap Jing Teng dan yang lainnya, berkata, "Nona Jing, aku membantu kalian membalas dendam. Sudah waktunya bagimu untuk memberiku kesempatan abadi, bukan?" Tatapan Jing Teng beralih menjadi mayat Zhang Ao yang telah terbakar. Tidak ada kebahagiaan atau kegembiraan yang terlihat di wajahnya. Dia menjawab, "Kakak sudah mengatakan yang sebenarnya. Zhao Han mencuri kesempatan abadi. Jika kamu mengejarnya sekarang, kamu mungkin masih bisa mendapatkannya. Kalau tidak, kesempatan itu mungkin benar-benar hilang." Sun En menggoyangkan jarinya sambil tersenyum, menjawab, "Nona Jing, dalam hal ini, perilakumu buruk. Aku membantumu membalas dendam, tetapi kau masih ingin membodohiku dengan kata-kata itu. Menurut apa yang ku ketahui, Sutra Baopu seharusnya memiliki buku petunjuk internal dan eksternal. Buku petunjuk eksternal tidak lebih dari sekadar kata-kata yang mendorong kebajikan dan memberikan nasihat dalam tata negara. Jika aku tidak salah, apa yang dicuri Zhao Han seharusnya adalah buku petunjuk eksternal, dan buku petunjuk internal yang sebenarnya seharusnya masih ada di sini. Bagaimana kau tahu itu? Seru Jing Teng, ekspresinya akhirnya berubah. Qiu Honglei, Chu Chuyan, dan wanita lainnya terkejut. Mereka sekarang mengerti mengapa Jing Teng tampak tidak terlalu khawatir. Qiu Honglei menarik lengan baju Zuan dan bertanya, "Apakah kamu sudah tahu?" Zuan menyuarakan konfirmasinya. "Ketika kita melintasi wilayah iblis api bumi, bukankah aku menawarkan untuk menerbangkan Nona Jing melewati magma? Selama itu, kami saling berbincang dengan menulis di telapak tangan masing-masing. Aku memperingatkannya bahwa kita sama sekali tidak boleh membawa Zhao Han mendekati kesempatan abadi, atau kita semua akan tamat. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak khawatir saat itu, dan karena dia mengatakan itu kepadaku, aku secara alami mempercayainya. Saat itu, Zhao Han benar-benar fokus memeriksa semua percakapan melalui Qi, dan tidak menyangka mereka akan menggunakan metode primitif seperti itu." Qiu Honglei mendesah lega dalam hati. "Kurasa aku salah menilai dia saat itu. Ah, sungguh memalukan. Tapi apakah kau akan percaya begitu saja padanya? Siapa dia bagimu? Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei plus 23 plus 23 plus 23. Ketika dia merasakan kebenciannya, Zuan menjawab sambil terkekeh, "Sekarang kamu mengerti, kan? Atau apakah kamu benar-benar mengira aku menggendongnya hanya karena penyimpangan seksual? Bukankah begitu juga?" Qiu Honglei menjawab sambil mengerutkan kening. Dia melirik jari-jari Zuan dan Jing Teng yang saling bertautan dan menyadari bahwa mereka masih bersandar satu sama lain. "Anda telah berhasil menipu Qiu Honglei untuk plus 233 plus 233 plus 233. Untungnya, Sun En angkat bicara saat itu juga untuk membantu Zuan mengatasi rasa malunya. "Aku pernah mendengarnya saat mengobrol dengan Zhang Ao. Dia tidak sengaja menyebutkan hal itu, dan kaulah yang pertama kali memberitahunya." Wajah Jing Teng memucat. Dia berkata, "Aku benar-benar tidak punya kebijaksanaan terhadap orang lain. Aku hanya dengan santai menyebutkan bahwa buku panduan penguasa abadi itu dipisahkan menjadi buku panduan dalam dan buku panduan luar. Aku tidak pernah menyangka dia akan benar-benar mengingatnya, apalagi menyimpulkan bahwa Zhao Han hanya mengambil buku panduan luar secepat itu. Di masa lalu, penguasa abadi Baopu telah merasakan bahwa orang-orang di dunia telah menjadi korup,
dan bahwa hampir semua orang kejam dan bengis, menyebabkan dunia dipenuhi oleh monster. Dia tahu kekuatan bela dirinya sendiri tidak dapat sepenuhnya mengubah semua itu. Hanya setelah dunia kembali stabil, dan ada kedamaian di seluruh negeri, dia dapat menyebarkan pencerahan kepada orang-orang biasa. Begitulah cara dunia dapat diubah secara bertahap. Itulah sebabnya dia menulis buku panduan luar. Dalam hatinya, buku panduan luar tidak lebih berharga daripada buku panduan dalam. Lagi pula, buku panduan dalam hanya bermanfaat bagi satu orang, sedangkan buku panduan luar dapat membantu semua orang di dunia. Penguasa abadi Baopu telah merasakan aura seorang kaisar dari Zhao Han dan mengira bahwa dialah kaisar baru di dunia ini. Dia mengira dirinya memiliki nasib yang sama dengan Zhao Han, dan tidak bertindak melawannya. Dia bahkan diam-diam menyetujui Zhao Han mengambil buku panduan luar. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia tahu bahwa Zhao Han sama sekali tidak tertarik pada masalah-masalah kenegaraan. Dia hanya tertarik pada buku panduan internal yang berfokus pada kultivasi individu. Sementara itu, setelah Zhao Han mencuri buku Baopu, dia segera pergi. Sekarang setelah dia memiliki kesempatan abadi, mengapa dia masih tinggal di makam besar yang penuh bahaya ini? Setelah dengan mudah menyingkirkan monster di sepanjang jalan, serta sekelompok kultivator yang tidak sedap dipandang, dia berhasil meninggalkan makam itu. Dia segera tiba di tempat yang sunyi dan terpencil, dan dengan tidak sabar membolak-balik kesempatan abadi yang telah diperolehnya. Ketika melihat energi abadi murni yang terpancar dari buku itu, seluruh tubuh Zhao Han bergetar. Ia membuka sutra Baopu dengan tangan gemetar. Ia sudah siap untuk memuja kata-kata itu saat membukanya. Namun, isinya bukanlah misteri yang tidak dapat dipecahkan seperti yang diharapkannya, melainkan hal-hal yang dapat segera dipahaminya melalui analogi. Ia menjadi semakin bersemangat. Bagaimanapun juga, ini adalah kesempatan abadi yang ditujukan untukku. Di mata orang lain, buku ini mungkin seperti buku surgawi, tetapi sebenarnya sangat mudah bagiku. Dia tidak dapat menenangkan hatinya yang gembira dan terus membacanya dengan rasa kagum. Dia mengangguk saat membaca. Ada banyak bagian di mana dia bahkan merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seorang teman dekat. Dengan kultivasinya saat ini, dia sudah dapat membaca sekilas isinya dan memahami semuanya. Namun kali ini, dia tidak ingin kehilangan petunjuk apapun dan membacanya kata demi kata. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresi kegembiraannya mulai berubah menjadi keraguan. Mengapa sutra Baopu ini hanya berbicara tentang cara memerintah suatu negara? Sebagai seorang kaisar, tentu saja ia memahami isinya. Selain itu, ada banyak solusi yang bahkan belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Ada beberapa kebijakan yang mencerahkan, berani dan imajinatif, tetapi juga sangat praktis. Tapi aku tidak datang untuk membaca buku tentang statecraft. Di mana kesempatan abadiku? Akhirnya dia tidak bisa duduk diam lagi dan segera membolak-baliknya. Dia menemukan bahwa tidak ada metode kenaikan abadi di dalamnya, tidak seperti yang dia bayangkan. Apa yang sedang terjadi? Seru Zhao Han dengan cemas, tetapi ia segera berkata pada dirinya sendiri, jangan pernah biarkan dirimu gelisah. Siapa tahu, sutra ini mungkin menyembunyikan misteri besar. Karakter-karakter ini mungkin hanya kepura-puraan. Lagi pula, dia sangat paham dengan seluk-beluk dunia. Hal seperti itu sudah biasa terjadi. Dia menjadi jauh lebih tenang ketika memikirkan hal itu. Dia mulai memeriksa apakah buku itu mengandung makna tersembunyi. Akan tetapi, bahkan setelah memeriksa cukup lama, dia tidak menemukan apapun. Dia bahkan mencoba menggunakan air dan api, sampai-sampai dia dengan gegabah merancangnya secara manual untuk menghancurkannya. Bahkan setelah menguji berbagai metode, buklet itu tidak mengungkapkan pesan tersembunyi apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Zhao Han, benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia tidak pernah panik seperti ini sebelumnya. Dia begitu marah hingga ingin mencabik-cabik buku itu. Namun, begitu dia mengangkat tangannya, dia teringat sesuatu. Entah itu karakter atau aura abadi yang keluar dari sutra Baopu, tidak ada cara untuk memanfaatkannya. Itu berarti ini benar-benar tulisan pribadi penguasa abadi Baopu. Kalau begitu, ini pasti ujian keyakinan. Bagaimana mungkin keabadian semudah itu? Tentu saja, kamu harus melewati beberapa ujian terlebih dahulu. Katanya dalam hati. Saya perlahan menjadi tenang ketika memikirkan hal itu.
Jika bukan karena kata-kata berlapis ganda, rahasianya pasti ada dalam sutra itu sendiri. Saya mungkin harus menggunakan beberapa aturan dan pola untuk menguraikannya. Maka, ia membuka sutra Baopu dan mulai mempelajarinya lagi. Ia mencoba membaca kata pertama setiap baris, menghubungkan karakter-karakter secara diagonal, dan bahkan membaca baris-baris yang berselang-seling. Awalnya, ia merasa semuanya tidak teratur dan berantakan, tetapi juga sangat mendalam. Ia mencoba segala macam metode pengupasan dan melihat bahwa ada banyak kemungkinan, seolah-olah ada tak terhitung jumlahnya rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Ia segera menjadi bersemangat dan mulai memikirkan banyak hal, menggigit kata-kata, dan mengunyah karakter-karakter. Tiba-tiba, angin palem bertiup ke arahnya. Karena ia terlalu fokus, ia baru merasakannya saat angin itu tiba. Ia cepat-cepat menghindar ke samping. Meski begitu, ia tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Separuh tubuhnya mati rasa. Kekuatan tingkat ini, Zhao Han bergumam, tiba-tiba mendongak. Tetua berjubah panjang itu menatapnya sedikit terkejut, lalu berkata, Kewaspadaanmu sangat rendah. Apa yang kau lihat? Tatapannya beralih ke sutra Baopu di tangan Zhao Han. Mata Zhao Han menyipit. Dia segera menyingkirkan sutra Baopu dan berkata, pembawa anugerah agung itu benar-benar menyerang seseorang dari belakang. Jika berita ini tersebar, saya yakin seluruh dunia akan menertawakannya. Bab 1813, Satu Pedang untuk Satu Kehidupan. Yang lebih tua, tentu saja, adalah pemberi persembahan. Dia berkata dengan tenang, kita berdua sudah menjadi musuh bebuyutan. Bahkan jika beberapa metode tidak pantas digunakan, itu tetap sepadan. Zhao Han menjawab dengan dingin, apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku hanya dengan itu? Mungkinkah kau akan mengandalkan Master Sekte Yan di sebelahmu? Tatapannya menggambarkan seorang wanita cantik berpakaian putih di sebelah pembawa acara. Ekspresinya berubah jelek saat ia melanjutkan, apakah Master Sekte Yan tahu apa yang kau lakukan saat ini? Begitu kaisar ini meninggalkan ruang di bawah tanah rahasia ini, seluruh Sekte Giok Putih harus membayar harga atas tindakanmu. Wanita berpakaian putih itu memang Yan Suehen. Dia berkata sambil mendesah, bahkan jika aku tidak ikut campur dalam urusan ini, mungkinkah Yang Mulia benar-benar akan membiarkan Sekte Giok Putih sendiri? Dia sudah tahu tentang keterlibatan Li Changsheng dalam rencana melawan Kaisar. Seluruh Sekte White Jade sudah berada di ujung tanduk, jadi apapun yang dia lakukan saat ini adalah wajar. Zhao Han sudah tidak senang dengan sutra Baopu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk, berkata, Kaisar ini telah memperlakukan Master Sekte Yan dengan sangat hormat selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah menyangka bahwa kita akan saling berhadapan seperti ini. Temukan updates pada no.felbin.com. Yan Suehen tetap diam. Dia juga tidak ingin melawan Zhao Han, tetapi melihat situasi saat ini, dia memiliki masalah yang lebih penting. Tepat pada saat itu, sang pembawa acara berkata, Master Sekte Yan, kau harus menuju ke makam besar untuk mencari teman-temanmu. Tapi, Yan Suehen memulai. Dia agak gugup, karena dia tahu bahwa lawannya akan sedikit lebih lemah daripada Zhao Han jika mereka melawan 1 lawan 1. Terlebih lagi, pertapa itu telah terluka, dan demi dirinya sendiri, tidak sedikit. Tentu saja, tidak mungkin dia cukup bodoh untuk mengungkapkan informasinya. Jika tidak, Zhao Han akan lebih percaya dirinya. Tidak apa-apa, kata sang pembawa acara sambil menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan bisa berbuat banyak dalam pertempuran berskala ini. Selain itu, kau memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan saat ini, yaitu menghubungi rekan-rekanmu. Yan Suehen tampak bimbang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan oleh sang pembawa pesan perdamaian itu benar, tetapi meninggalkan dermawannya pada saat yang sangat penting ini sama sekali tidak sesuai dengan prinsipnya. Sang pendeta terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Dia baru saja terluka, jadi aku mungkin tidak akan kalah. Selain itu, saat kamu menghadapi situasi di sana, kamu bahkan mungkin bisa membawa orang untuk membantuku. Yan Suehen menggertakkan giginya dan menjawab, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Tuan, tolong jaga dirimu baik-baik. Dia memang punya sesuatu yang sangat penting untuk diceritakan kepada Zuan. Dia bukan tipe yang bimbang, jadi setelah membungkuk kepada sang pembawa persembahan, dia bergegas menuju makam besar. Kau ingin pergi, teriak Zhao Han, raut wajahnya berubah.
Sebuah tangan besar muncul dan mencoba meraih Yan Suehen. Meskipun dia lebih kuat dari sang pembawa anugerah, dia telah sepenuhnya tenggelam dalam kesempatan abadi, dan terluka karena kecerobohan. Jika Yan Suehen membawa lebih banyak pembantu untuk menghadapinya, mungkin dia benar-benar akan tamat di sini. Lagi pula, dia bahkan belum tahu apa kartu tersembunyi Zuan. Zuan bahkan mampu membunuh jiwanya sendiri yang terbelah, jadi kemungkinan besar dia bisa menjadi ancaman. Lengan baju yang besar digerakkan untuk menangkis tangan itu ketika sang pemberi persembahan berkata, "Lawanmu adalah aku." Keduanya bertukar pukulan beberapa kali, dan keduanya terhuyung mundur. Zhao Han tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, berseru, "Jadi kamu juga terluka." Iklan oleh Pub Future. Sang pemberi persembahan menjawab dengan acuh tak acuh, "Bukankah Yang Mulia juga terluka?" Dia secara tidak sengaja menyelamatkan Yan Suehen, tetapi lawannya terlalu kuat, menyebabkan dia juga menderita beberapa luka. Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menyergap Zhao Han, jika tidak perlu bertarung sama sekali. Zhao Han berkata dengan dingin, "Jika kamu dalam kondisi terkuatmu, mungkin kamu benar-benar akan memiliki kesempatan setelah berhasil menyergapku. Namun, karena kita berdua terluka, kamu pasti mati." Ekspresi sang pemberi persembahan itu tenang. Dia tidak goyah sedikit pun karena provokasi itu. Dia membalas, "Bukankah kamu terlalu percaya diri? Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang pada akhirnya." Zhao Han tertawa dan menjawab, "Benar sekali, kamu memang berbakat. Kamu mungkin orang paling berbakat yang ku kenal, jadi tidak mengherankan melihat kepercayaan dirimu. Sayangnya, karena kamu terlalu berbakat, kamu jadi tertarik pada terlalu banyak hal. Pikiranmu terlalu terbagi, dan kamu menghabiskan energimu pada terlalu banyak bidang yang berbeda. Konsentrasi seseorang terbatas. Jika kamu fokus pada satu bidang, mungkin kamu bahkan bisa melampauiku. Namun, karena kamu mempelajari terlalu banyak hal acak, kamu ditakdirkan tidak akan cocok denganku." Sang perajin tidak gentar, menjawab, "Siapa bilang belajar luas pasti kalah dengan belajar tinggi? Hari ini, Yang Mulia akan dapat merasakan pencapaian saya selama bertahun-tahun." Begitu dia selesai berbicara, berbagai macam rune muncul di bawah kakinya. Sebuah peta langit juga terbentang di belakangnya. Zhao Han terkejut saat melihat semua fenomena ini muncul. Ia berpikir, jika orang ini diberi sedikit waktu lagi, ia bahkan mungkin mencapai gerbang keabadian sebelum aku. Ketika dia melihat itu, dia tidak lagi meremehkan sang pembawa anugerah. Dia mengeluarkan segel kaisar manusia, lalu menyerbu lawannya sambil dikelilingi cahaya keemasan. Sebuah ledakan besar bergema. Gelombang riak mengerikan menyebar keluar, mengubah beberapa pembudidaya di dekatnya menjadi debu. Semua orang di dekatnya dengan cepat berlari menyelamatkan diri sambil dipenuhi kengerian. Mungkinkah penguasa abadi itu telah dihidupkan kembali? Siapa orang lain yang sedang dilawannya? Sementara itu, di makam penguasa abadi Baopu, Sun En berkata, "Zhang Ao adalah pria yang penuh dengan rencana jahat. Di masa lalu, bahkan aku dikalahkan oleh sisi dirinya yang itu. Jadi, aku menyadari bahwa karena dia tidak mengejar pria itu, pasti ada yang salah. Lebih jauh, ketika aku mengingatnya menyebutkan buku petunjuk dalam dan luar, tidak terlalu sulit untuk menebak sisanya." Jing Teng mengangguk dan berkata, "Benar sekali, Sutra Baopu memang memiliki buku panduan dalam dan luar, tetapi keinginan penguasa abadi telah hilang. Hanya buku panduan luar yang tertinggal. Mengenai di mana buku panduan dalam itu, aku juga tidak tahu." Sun En mengerutkan kening dan menjawab, "Nona Jing, kali ini, jawabanmu benar-benar tidak masuk akal. Mengingat Zhang Ao terus menatapmu, tidak peduli seberapa jauh dia ingin berakting, dia akan tetap berada di dekatmu. Tidak mungkin dia melakukan itu tanpa alasan. Saya yakin Anda adalah orang yang memiliki hubungan terdalam dengan penguasa abadi Baopu di dunia ini. Dia terlalu baik kepada Anda, sampai-sampai dia tidak tampak memberi pencerahan hanya karena keinginan sesaat, tetapi memperlakukan Anda seperti putrinya." Zuan dan Qiu Honglei sama-sama tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Jing Teng ketika mereka mendengar kata-kata itu. Para wanita lainnya tidak dapat mengetahuinya karena mereka baru saja tiba, tetapi mereka berdua selalu merasa sedikit aneh. Jing Teng tahu terlalu banyak, bukan?
Tampaknya tidak sesederhana dia telah tercerahkan secara sepintas. Putri, Jing Teng menjawab sambil tertawa sedih. Akan sangat menyenangkan jika memiliki orang tua, apalagi seseorang yang sehebat penguasa abadi. Yang lain tercengang. Dilihat dari nada bicaranya, dia tampaknya tidak berbohong. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, seluruh makam bergemuruh dengan suara berisik. Gelombang suara gemuruh yang mengerikan muncul dari kedalaman makam dari waktu ke waktu. Semua yang hadir menggigil karena suara-suara itu. Naluri mereka memperingatkan mereka bahwa situasinya sangat berbahaya. Iklan oleh Pub Future. Bahkan Sun En pun memasang ekspresi serius saat berkata, dikabarkan bahwa saat itu, penguasa abadi menyegel banyak makhluk mengerikan di kedalaman makam besar. Ternyata itu benar. Jing Teng menjawab, tentu saja itu benar. Namun, yang tidak diketahui orang lain adalah bahwa penguasa abadi hanya menyegel beberapa monster di lapisan terluar. Monster yang lebih dalam sudah ada di makam besar. Bahkan penguasa abadi takut pada mereka. Sun En bertanya dengan heran, jadi, apakah itu berarti bahwa di masa lalu, seseorang yang bahkan lebih kuat menyegel monster-monster itu? Makam besar ini penuh dengan misteri, bukan? Jing Teng berkata, aku tidak tahu di mana buku petunjuk itu disembunyikan, tetapi mungkin saja buku itu ada di kedalaman makam besar. Jika Master Sekte Sun tertarik, kau bisa pergi dan melihat-lihat. Sun En terkekeh dan menjawab, Nona kecil, apakah kau tidak menganggapku terlalu bodoh? Kau ingin aku melihat-lihat di tempat yang bahkan penguasa abadi merasa khawatir. Dia bahkan sedikit menggigil saat mendengar raungan itu. Mereka jelas makhluk yang sangat kuat, jadi bagaimana mungkin dia berani masuk lebih dalam? Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untukmu, kata Jing Teng dengan ekspresi tak berdaya. Aku sudah memberitahumu satu-satunya kemungkinan yang kutahu, tetapi kau terlalu takut untuk melakukannya. Wang Yujun, yang selama ini tetap diam, tiba-tiba berbicara. Tidak, sepertinya ada metode lain. Apa maksudmu? Seru Jing Teng, tercengang. Yang berarti merebut kekasihmu dan memaksamu untuk mengatakan kebenaran, Wang Yujun mengakhiri. Pada saat yang hampir bersamaan, dia muncul di samping Zuan dan mencengkeram bahunya. Jimat kilatnya sangat berharga. Sebelumnya, dia hanya punya 2, jadi dia biasanya tidak akan menggunakannya kecuali untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Sun En telah memerintahkannya untuk menggunakan 1, jadi dia tidak berani menolak. Wang Yujun telah mengamati Zuan sepanjang waktu, tetapi bocah cantik ini tidak memiliki fluktuasi qi. Dia benar-benar sangat lemah. Anak ini mungkin mengandalkan penampilan dan tutur katanya yang indah untuk merayu wanita di sekitarnya. Di antara para wanita, Yun Jianyu adalah yang terkuat, tetapi kecepatannya tidak sebanding dengannya. Pada saat mereka bereaksi terhadap penyergapannya yang tiba-tiba, Sun En tidak akan hanya menonton tanpa melakukan apapun, dan akan menahan mereka semua. Jika mereka mencoba melakukan sesuatu, Sun En pasti akan menghentikan mereka. Karena itu, yang harus ia lakukan adalah segera menutup jarak antara dirinya dan bocah tampan itu, lalu menahannya. Tugas itu sama sekali tidak tampak sulit. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah bahwa untuk melakukannya, ia akan menyia-nyiakan flash talisman yang berharga. Sialan Sun En, kau terlalu malu untuk menyergap juniormu, jadi kau membuatku melakukan perbuatan kotor itu. Persetan denganmu. Tepat saat itu, seberkas cahaya pedang yang cemerlang muncul di depan mata Wang Yujun. Dia benar-benar yakin bahwa dia belum pernah melihat serangan pedang yang begitu cemerlang dalam hidupnya. Itu seperti kosmos yang cemerlang, dan juga seperti cahaya bulan yang jernih. Itu menyerupai terbitnya matahari yang menyala-nyala. Serangan pedang seseorang seringkali dapat menjadi tanda berakhirnya kehidupan orang lain. Wang Yujun terkejut dengan kecepatan yang tiba-tiba terlihat dari gerakannya, bertanya-tanya kapan gerakannya menjadi begitu cepat. Bahkan tubuhnya tampak menjadi lebih ringan. Hah, tunggu, kenapa punggung orang di depanku ini terasa begitu familiar? Orang itu memegang bahu Zuan, tetapi kepalanya hilang. Banyak darah mengucur keluar. Saya mati. Wang Yujun merasa rambutnya berdiri tegak. Bab 1814, Saudi-saudari menjadi satu. Wang Yujun tercengang. Dia adalah seseorang yang pada dasarnya telah mencapai puncak dunia ini. Sebagai penguasa klan Wang, serta salah satu tetua sekte langit ilahi, dia adalah salah satu orang dengan otoritas terbesar di dunia.
Jika bukan karena obsesinya untuk menjadi Master Sekte Langit dan Bumi, yang memaksanya mencari 3 catatan, mungkin dia sudah berbaring di kursinya yang nyaman di kediaman keluarga Wang, dengan para dayang muda yang memijatnya dengan nikmat dan menikmati berbagai macam buah-buahan sambil memamerkan dada indah mereka. Banyak sekali murid klan Wang dan anggota Sekte Langit Surgawi yang berlutut di hadapannya untuk meminta nasihat darinya. Hanya satu kalimat darinya yang dapat menentukan nasib mereka, juga kehidupan mereka. Bahkan hanya memikirkan hal seperti itu saja sudah sangat memuaskan. Mengapa aku harus serakah dan agresif pada 3 catatan Master Sekte itu? Bukan hanya aku yang berakhir membunuh anakku, semua elit klan juga mati. Sekarang, aku juga mati. Sialan bocah cantik ini, dia ternyata seekor harimau berpakaian babi. Anda telah berhasil menipu Wang Yujun untuk plus 555 plus 555 plus 555. Namun, dia semakin membenci Sun En. Jika bukan karena Sun En yang menekannya, bagaimana mungkin dia mencoba menyerang Zuan? Ketika dia memikirkannya, wajahnya berubah jahat, tetapi kegelapan yang tak berujung dengan cepat menguasainya. Zuan menggunakan ki untuk mencegah darah yang menyembur dari leher Wang Yujun mengenai orang-orang di sekitarnya, sambil mendorong mayat. Itu menjauh. Dia melihat ada jimat aneh di tangan mayat itu, lalu bertanya, Yun Jianyu berkata, sepertinya itu adalah jimat kilat, tapi itu adalah barang sekali pakai. Dia pernah melihat Wang Yujun bergerak sangat cepat di pulau itu sebelumnya. Dia terkejut karena dia bisa bergerak begitu cepat dengan melatihnya, tetapi sekarang, dia akhirnya menyadari apa yang terjadi saat itu. Begitulah, kata Zuan. Dia sendiri memiliki kemampuan bergerak seketika, jadi jimat ini tidak begitu berguna baginya. Dia berpikir untuk memberikannya kepada orang lain agar digunakan. Namun, dia kemudian menyadari bahwa semua wanita menatapnya dengan tajam. Zuan langsung merasa sakit kepala. Dia hanya punya satu jimat, jadi dia akan menyinggung orang lain tanpa mempedulikan siapa yang dia berikan. Wang Yujun ini benar-benar hebat. Tidak bisakah kamu memasak lebih banyak lagi? Mengapa Anda membuat segala sesuatunya begitu sulit? Meski begitu, dia bereaksi cepat dan memberikan jimatnya kepada Xie Daoyun, sambil berkata, adik Linger, kamu ahli dalam rune, dan kultivasimu adalah yang terendah. Ini adalah barang yang sempurna untukmu, melindungi dirimu sendiri. Para wanita lainnya tidak banyak yang keberatan dengan hal itu. Lagi pula, Xie Daoyun tidak memiliki hubungan sedekat itu dengan Zuan. Mereka lebih seperti kakak laki-laki dan adik perempuan. Selain itu, kultivasinya adalah yang terendah, jadi wajar saja jika memberinya sesuatu untuk melindungi dirinya. Setidaknya dia tidak memberikannya pada Cuyan. Setidaknya dia tidak memberikannya pada wanita berdada besar itu. Setidaknya dia tidak memberikannya pada wanita penggoda itu. Setidaknya dia tidak memberikannya kepada wanita yang menyorongkan lengan Ahzu ke dadanya. Para wanita itu semua mempunyai pemikiran yang berbeda-beda, namun anehnya, mereka semua diam-diam sepakat pada hal yang sama. Xie Daoyun terkejut sekaligus senang, lalu berseru, ini untukku. Dia menatap wanita-wanita lain dengan tatapan bersalah dan melihat mereka semua mengalihkan pandangan. Baru setelah itu dia menyimpan jimat itu dan berkata, terima kasih, Kakak Zhu. Iklan oleh Pub Future. Jing Teng tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya lagi. Ada orang lain yang menyapa dia dengan cara yang sama seperti saya. Dia terlihat malu-malu dan lembut. Apakah Kakak Zhu menyukai tipe yang polos ini? Sebuah jimat merah tiba-tiba terbang keluar dari mayat Wang Yujun. Jimat itu hendak pergi ketika Xie Daoyun berteriak. Zuan secara refleks meraihnya dan bertanya, apakah kamu mengenali benda ini? Xie Daoyun dan Yun Jianyu saling berpandangan. Mereka berdua mengangguk dan berkata, itu jimat kuning kemerahan. Jimat itu bisa menemukan siapapun yang kau cari. Alasan kami mencari Wang Yujun sebelumnya justru karena kami ingin menggunakan jimat ini untuk menemukanmu dan yang lainnya. Jadi begitulah. Kalau begitu, kamu juga harus memegang jimat ini, kata Zuan. Dia hendak memberikan jimat itu kepada Xie Daoyun, tetapi Xie Daoyun tampak menghindarinya seperti menghindari wabah. Dia menggoyangkan tangannya berulang kali, menolaknya. Aku tidak menginginkannya, benda ini membutuhkan jiwa sebagai kurban. Aku tidak suka hal-hal jahat semacam ini, kata Xie Daoyun, wajahnya pucat.
Dia bahkan tidak berani membunuh ayam-ayam milik keluarga sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menggunakan makhluk hidup sebagai kurban? Seperti yang diharapkan, baik Cucuyan maupun Pei Mianman menunjukkan ekspresi jijik. Dalam hal tersebut, hanya dapat diberikan kepada tatapan mata Zuan bolak-balik antara Yun Jianyu dan Qiu Honglei. Dia benar-benar bimbang. Barang ini sangat cocok untuk mereka berdua, tetapi kepada siapa dia bisa memberikannya? Seolah melihat keraguannya, Yun Jianyu berkata, berikan saja. Pada Honglei, mengapa seorang guru berkelahi dengan muridnya hanya karena sesuatu? Selain itu, bagaimana aku harus bersikap jika kau memberikan benda ini padaku di depan semua wanitamu? Meskipun dia sebenarnya diam-diam ingin memainkan permainan ini dengan Zuan, dia tetaplah master sekte iblis yang disegani di permukaan. Jika yang lain mengetahui tentang hubungan mereka yang sebenarnya, mungkin dia akan benar-benar hancur. Pada saat itu, bukankah wanita sedingin batu itu akan menertawakanku sepanjang sisa hidupku? Sama sekali tidak. Mendengar perkataannya itu, Zuan pun memberikan jimat itu kepada Qiu Honglei sambil berkata, Honglei, benda ini cocok dengan jalanmu, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Qiu Honglei mendengus. Kau memberiku sesuatu yang tidak diinginkannya. Terserahlah, mereka semua adalah dewi yang saleh dan tidak punya darah di tangan mereka. Hanya penyihir sekte iblis sepertiku yang akan melakukan hal-hal tercela seperti itu. Cucuyan dan Pei Mianman mengangkat alis mereka saat mendengar itu. Apa yang dilakukan penyihir ini? Dia benar-benar perlu dihajar habis-habisan. Anda telah berhasil menipu Cucuyan sebesar plus 170 plus 170 plus 170. Anda telah berhasil menipu Pei Mianman sebesar plus 170 plus 170 plus 170. Yun Jianyu memperhatikan reaksi kedua wanita itu sambil tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Honglei, murid yang kupelajari dengan saksama. Seorang penyihir harus bertindak seperti penyihir, dan akan lebih baik lagi jika kau membuat para wanita jalang itu marah sampai mati. Itu mungkin bisa mengusir beberapa pesaing. Zuan benar-benar bingung. Dapatkan bab terbaru di novel.com. Kenapa kamu marah padaku? Apa hubungannya ini denganku? Iklan oleh Pub Future. Dia hanya bisa menjelaskan kepada Qiu Honglei, ada beberapa orang yang benar-benar pantas mati, jadi mengorbankan jiwa bukanlah hal yang terlalu sulit. Namun, jalan yang mereka tempuh sejak mereka masih muda tidak sesuai dengan tindakan tersebut. Namun, kamu berbeda. Kamu memiliki lebih banyak musuh, jadi lebih mudah bagimu untuk menemukan penjahat pengkhianat untuk dibunuh. Sebenarnya, itu lebih seperti melaksanakan hukuman surgawi, jika kamu tidak menginginkannya, haruskah aku memberikannya kepada tuanmu? Saya menginginkannya. Saya menginginkannya. Mengapa saya tidak menginginkannya? Seru Qiu Honglei, menyambar jimat kuning kemerahan itu dari tangannya dan menghargainya seolah-olah itu adalah harta karun yang luar biasa. Jimat kuning kemerahan itu tampaknya telah merasakan aura ganas yang datang darinya dan tampaknya menghargainya. Jimat itu tidak lagi melawan dan menerima pemilik barunya. Jika Wang Yujun masih di dunia ini, mungkin dia akan muntah darah di tempat dan berpikir, orang tua ini memperlakukanmu dengan sangat baik selama bertahun-tahun, namun kamu langsung membelot ke pihak musuh. Apakah kamu benar-benar tidak memiliki sedikit pun integritas? Yun Jianyu mulai menggertakkan giginya. Bajingan ini. Sedetik sebelumnya, dia memuji Qiu Honglei karena cerdik dalam urusan asmara, namun sesaat kemudian, dia malah dipermalukan oleh wanita kecil ini. Jadi bagaimana jika kamu menyerahkannya kepada tuanmu? Paling tidak, kamu harus menolaknya dengan rendah hati, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir tuanmu akan bertengkar denganmu karena hal-hal ini? Ini semua salah si bocah Zuan. Dia akhirnya menghancurkan muridku yang patuh. Anda telah berhasil menipu Yun Jianyu untuk plus 111 plus 111 plus 111. Sun En sudah ingin mengatakan sesuatu sebelumnya, tetapi orang-orang ini terus berbicara seolah-olah mereka tidak peduli padanya, jadi dia bahkan tidak dapat menemukan kesempatan yang baik untuk menyela. Setelah mendengarkan begitu lama, dia akhirnya tidak tahan lagi dan meledak. Apakah kalian sudah selesai dengan persaingan cemburu kalian? Apakah kalian memperlakukan orang ini sebagai orang yang tidak terlihat atau semacamnya? Anda telah berhasil menghubungi Sun En untuk plus 666 plus 666 plus 666. Baru sekarang yang lain tampaknya tersadar dari kebingungan mereka. Mereka menatapnya dengan malu,
lalu menjawab, apa yang ingin dikatakan oleh ketua sekte? Aku, Sun En tertegun. Apa sih yang sebenarnya ingin kukatakan? Dia menatap Wang Yujun yang sudah mati, dan baru kemudian dia menenangkan diri. Dia menatap Zuan dan berkata, Nak, kamu jelas tidak memiliki sedikit pun riak kultivasi yang keluar dari dirimu, jadi mengapa kamu mampu menampilkan keterampilan pedang yang begitu cemerlang? Bahkan ada sedikit kekuatan yang tak tertandingi dalam keterampilan pedang itu. Itu benar-benar tidak masuk akal. Tentu saja itu tidak masuk akal di matanya. Meskipun anak muda ini memiliki beberapa sifat yang khas, Sun En masih bisa mengukur kekuatannya saat itu. Kekuatan Zuan yang sebenarnya masih jauh lebih lemah daripada miliknya. Namun, bahkan dia sendiri tidak berani percaya bahwa dia tidak ada bandingannya, jadi bagaimana mungkin anak ini memiliki tingkat kepercayaan diri seperti itu? Yang terpenting, niat murni dari yang tak terkalahkan itu tidak bisa dipalsukan. Apakah kamu sedang mempermainkanku sekarang? Ia merasa seolah-olah semua cara memahami dunia yang telah ia peroleh selama hidupnya sedang kacau balau. Meski begitu, ia tetap tenang dan berkata, aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk mencapai hasil ini, tetapi kekuatan sejati tidak dapat dipalsukan. Begitu dia berbicara, dia menggunakan catatan penindasan kaisar. Beberapa lusin pasukan surgawi muncul dari kehampaan, menyerbu kelompok lawan. Dia sama sekali tidak takut dengan keunggulan jumlah mereka, karena keahliannya tidak pernah kekurangan jumlah. Dia adalah satu-satunya yang pernah mengalahkan musuh-musuhnya. Ekspresi Jing Teng berubah saat melihat pasukan surgawi yang ganas. Dia segera membentuk telapak tangan dan berkata, yang gagah berani harus bergabung dalam barisan perang. Pasukan ada di barat, harimau putih menunggu panggilannya. Itu adalah ekspedisi macan putih. Seekor harimau putih raksasa meraung saat menerjang prajurit yang datang, dan pasukan itu dengan cepat tersapu bersih. Sun En mendengus dingin saat melihat itu, lalu menggunakan catatan penindasan kaisar lagi. Kali ini, beberapa ratus tentara bergegas keluar. Tidak peduli seberapa ganasnya harimau putih itu, ia tidak bisa bertahan lagi. Tepat saat itu, Yun Jianyu lah yang mengambil tindakan. Cincin bulan sabit langsung mengambil kepala seorang jenderal dewa berbaju besi emas seperti sabit pencabut nyawa, mengubahnya menjadi bintik-bintik cahaya. Begitu mereka melihatnya mengambil tindakan, semua wanita lainnya juga ikut menyerang. Saat dia melihat mereka semua mengeluarkan keterampilan yang unik dan luar biasa, Sun En sedikit tertegun. Kekuatan super macam apa yang dimiliki anak laki-laki tampan itu? Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak harimau betina yang sangat cantik dan sangat kuat? Bab 1815, mempertanyakan kehidupan. Pedang cucuyan sangat kuat, dan yang terpenting, setiap keterampilannya indah. Dia seperti dewi di atas gunung es. Dia benar-benar menakjubkan. Bunga mawar hitam bermekaran di sekitar Pei Mianman. Api yang dia lontarkan tampak sangat ajaib. Bahkan para prajurit Pulau Dewata pun terbakar dan terkorosi jika mereka bersentuhan dengan sedikit saja api itu. Qiu Honglei anggun dan elegan. Keahliannya jelas kejam dan tak kenal ampun, tetapi di mata orang lain, ia seperti sedang melakukan tarian indah yang sama sekali tidak tampak menjijikkan. Penonton pun hanya ingin melihat penyelesaian tariannya. Namun, pada saat itu, mungkin bila pedangnya sudah menembus organ vital mereka. Selain itu, lentera misterius yang dimilikinya bahkan membuat gerakan pasukan surgawi melambat saat mereka memasuki cahayanya. Yun Jianyu membawa Dewi Kematian. Gunung mayat dan lautan darah muncul di belakangnya. Setiap kali dia menyerang, selalu ada banyak yang mati. Bahkan pasukan Athena secara tidak sadar menghindarinya. Tidak perlu banyak bicara tentang Jing Teng. Tingkat keterampilan yang digunakannya tinggi. Harimau putih yang dipanggilnya sangat ganas, sampai-sampai dapat dianggap sebagai kekuatan utama pertempuran ini. Jika bukan karena kultivasinya yang tidak cukup tinggi, Sun En menduga bahwa harimau putihnya saja sudah cukup untuk menghancurkan pasukan iblisnya. Itu sebenarnya bahkan lebih tinggi levelnya daripada catatan penindasan kaisar milikku. Adapun Xie Daoyun, dia tidak bertarung di garis depan, sebaliknya, dia bersembunyi di belakang dan menggunakan segala macam formasi. Cahaya redup mengelilingi para wanita di medan perang, meningkatkan pemulihan mereka, memberikan pertahanan, menghilangkan efek negatif. Semua wanita lain menatapnya dengan ramah.
Siapakah yang tidak menginginkan pendukung yang dapat diandalkan dalam kelompok mereka? Selain itu, dari kelihatannya, dia hanya memiliki hubungan setingkat saudara dengan Zuan, dan hubungan mereka tidak berlanjut lebih jauh. Ketika dia melihat pasukannya yang tampak mengesankan didorong kembali sedikit demi sedikit, Sun En tiba-tiba bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan dunia. Temukan novel terbaru di Novel per meter. Kebanyakan wanita ini hanya berperingkat master, tetapi apakah mereka benar-benar berperingkat master? Jika mereka adalah kultivator peringkat master biasa, hanya satu prajurit dewa saja yang sudah cukup untuk membunuh salah satu dari mereka. Mereka semua jenius yang bisa melawan musuh yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Bagaimana mungkin pria tampan itu bisa mengumpulkan begitu banyak wanita hebat? Yang terpenting, mereka semua juga sangat berbakti padanya. Terlebih lagi, mereka semua sangat cantik. Hei, kalau begitu, pria mana yang tidak bisa kamu kejar? Mengapa kamu harus menggantung diri di pohon ini? Mereka semua cemburu pada seorang pria. Hanya memikirkannya saja sudah membuat pria itu merasa kesal. Dalam pertempuran melawan pasukan surgawi ini, Zuan tidak melakukan apapun. Dia hanya membiarkan para wanitanya bertarung. Sun En agak khawatir. Seolah-olah dia sedang melihat seekor singa jantan di padang rumput, dan semua hal dilakukan oleh singa betina. Yang harus dilakukan singa itu hanyalah membuka mulutnya untuk makan. Tingkat keingintahuan seperti ini, benar-benar membuat orang iri. Sun En menatap Zuan dan berkata, "Nak, aku tiba-tiba mulai tertarik padamu." Iklan oleh Pub Future. Zuan menggigil dan secara refleks mundur selangkah. Dia menatap Sun En dengan waspada dan berseru, "Maaf, tapi aku tidak suka laki-laki." Sun En tertegun. Yang ini juga nggak suka laki-laki. Kenapa sih pikiranmu mengarah ke sana? Anda telah berhasil menghubungi Sun En untuk +444+444+444. Zuan menjadi lebih waspada saat merasakan kemarahan itu. Dia mengira penolakannya telah membuat Sun En marah. Sun En dengan paksa menahan amarahnya dan berkata, "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika kau memberi tahuku di mana Sutra Baopu berada, aku bisa mengabaikan fakta bahwa kau telah membunuh bawahanku sebelumnya. Selain itu, aku akan mengampuni nyawamu." Dia bahkan tidak perlu berbicara langsung dengan Jing Teng. Dilihat dari betapa eratnya Jing Teng memeluknya, dia pasti akan setuju dengan apapun yang dikatakan Zuan. Zuan tidak dapat menahan tawa. Ia berkata, "Sepertinya kamu tidak perlu memberikan apapun, tetapi kamu malah ingin mendapatkan sesuatu yang paling berharga. Bukankah transaksi ini agak terlalu tidak adil? Membunuh Zhang Ao demi Nona Jing bisa dianggap sebagai balas dendam untuknya. Bagaimana bisa kau bilang aku tidak melakukan apa-apa?" Sun En membalas, lalu mengganti topik pembicaraan. "Lagi pula, bukankah hidupmu adalah hal yang paling berharga? Mungkinkah kau bahkan tidak menghargai itu?" Dia tidak menyebutkan kehidupan Wang Yujun. Jelas bahwa di matanya, itu sama sekali bukan pengorbanan yang besar. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata, "Kamu benar-benar tahu cara membuat kartu untuk dimainkan. Bagaimana kehidupan kita sendiri bisa menjadi kondisimu?" Sun En berkata dengan acuh tak acuh, "Sepertinya aku terlalu baik pada kalian semua, dan kalian mengembangkan beberapa delusi yang tidak realistis. Sekarang para wanita disibukkan dengan catatan penindasan kaisar, inilah saat yang tepat untuk menghadapi bocah tampan ini." Begitu dia menyadarinya, dia menunjuk Zuan dari jauh. Pada saat itu, bayangan kilatan petir menyambar kepalanya muncul di benak Zuan. Dengan sekejap, dia menghindar ke satu sisi. Benar saja, sambaran petir setebal lengan menyambar tempat dia tadi berada. Sun En jelas masih menahan diri, khawatir dia akan secara tidak sengaja membunuh Zuan dan membuat Jing Teng benar-benar menentangnya. Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah penglihatan tentang dirinya yang dikelilingi oleh lautan petir muncul di benaknya. Ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa ini adalah peringatan dari kitab suci. Dia segera menggunakan Grand Gale untuk bergerak 100 meter lagi. Begitu dia pergi, semua yang berada dalam radius puluhan meter di sekitar tempat dia berada berubah menjadi lautan petir. Kilatan petir yang dahsyat menyambar seperti cambuk, menutup setiap sudut tempat itu. Mirip seperti lautan petir yang telah membunuh Zhang Ao sebelumnya, tetapi skalanya sedikit lebih kecil. Ekspresi Zuan berubah.
Ia mengira Sun En akan bersikap santai, tetapi ia tidak pernah menyangka orang itu ternyata seganas ini. Kilatan petir pertama tampaknya benar-benar ditujukan untuk mengusirnya dari Jing Teng dan Xie Daoyun. Kemudian, yang terjadi selanjutnya adalah jebakan sebenarnya yang menantinya. Zhang Ao pernah jatuh ke dalam perangkap serupa sebelumnya. Zuan bertanya-tanya bagaimana Sun En mengatur medan petir itu, dan bagaimana ia meramalkan arah penghindaran itu. Sun En bahkan lebih terkejut lagi, dan berseru, kau benar-benar menghindarinya. Iklan oleh Pub Future. Bagaimanapun, dia telah mengelola Sekte Langit Surgawi selama bertahun-tahun dan memiliki berbagai macam trik. Dia sebenarnya telah menanam benih petir di mana-mana secara diam-diam. Selama dia menginginkannya, benih itu akan terpicu dan langsung menghasilkan medan petir yang merusak. Tentu saja, setelah diaktifkan, butuh waktu sebelum mereka dapat diaktifkan kembali. Akan tetapi, keterampilan itu hampir mustahil untuk dipertahankan dengan baik. Kecuali jika seseorang berada pada peringkat yang sama dan dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah melalui indera ilahi, satu momen ceroboh saja akan menyebabkan kematian seseorang, seperti halnya dengan Zhang Ao. Namun, kultivasi macam apa yang dimiliki Zuan? Bagaimana mungkin dia memiliki indera ketuhanan yang setara dengan Sun En, cukup untuk menghindari serangan pamungkas ini? Mungkinkah ini hanya kebetulan? Sun En bertanya-tanya, sambil mengirimkan sambaran petir lainnya. Zuan menghindar sekali lagi, seolah dia punya pandangan jauh ke depan. Orang ini benar-benar bisa mengantisipasi bahaya, seperti yang diharapkan, Sun En berkomentar sambil mendengus dingin. Pasti ada batas untuk firasat semacam ini. Mari kita lihat seberapa sering kamu bisa mengelak. Kemudian, beberapa sambaran petir terus-menerus menyasar Zuan. Kali ini, Sun En tidak menggunakan domain petir pamungkasnya agar ia tidak membuang-buang energi untuk serangan yang meleset. Pertama, ia akan menggunakan sambaran petir yang sering untuk membuat Zuan terus berlari. Dengan begitu, ia akhirnya akan menciptakan peluang yang tidak dapat ditanggapi Zuan. Benar saja, Zuan mulai melambat saat ia berlari ke seluruh area. Bagaimanapun, jiwanya tidak dapat sepenuhnya menahan operasi buku dengan kekuatan penuh. Akhirnya, ia mulai merasakan gelombang kelelahan. Lebih jauh lagi, setiap kali ia menggunakan Grand Gale, sebenarnya ada juga periode cooldown. Itu bukan masalah besar terhadap orang lain, tetapi seseorang seperti Sun En secara alami menyadari celah itu. Karena itu, ia meningkatkan frekuensinya lebih jauh sehingga Zuan tidak dapat sepenuhnya menghindarinya. Untungnya, Zuan tidak cukup bodoh untuk membiarkan dirinya terkena serangan tanpa melakukan apapun. Dari waktu ke waktu, dia menggunakan apa yang kau lihat, secara paksa menghentikan skill Sun En, memberinya sedikit waktu untuk mengatur napas. Aku sedang melihatmu, dasar brengsek. Setelah diganggu beberapa kali berturut-turut, Sun En mulai frustrasi. Meskipun pelatihan anak muda ini rendah, ia memiliki berbagai macam kemampuan aneh. Kemampuan-kemampuannya itu begitu aneh dan unik sehingga ia pun mulai berharap bisa mendapatkannya. Ini hanya jenis kecil, aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan, kata Sun En sambil misterius. Ia memutuskan untuk tidak menggunakan mulutnya, melainkan menggunakan kemampuan instan. Apa yang kau lihat cukup efektif melawan Soul Speak, tetapi skill Sun En jelas bukan Soul Speak. Selama dia siap, bahkan jika dia diganggu oleh apa yang kau lihat, dia masih bisa menggunakan skillnya. Ketika mereka melihat Zuan dikelilingi oleh bahaya, para wanita ingin membantu, tetapi Sun En sudah siap. Dia menggunakan catatan penindasan kaisar untuk memanggil lebih banyak prajurit Athena, membuat mereka sibuk sekali lagi. Sun En mencibir, kau tidak bisa terus-terusan bergantung pada wanita. Mari kita lihat siapa yang akan datang dan menyelamatkanmu sekarang. Akhirnya, Zuan gagal menghindar tepat waktu dan tersambar petir. Beberapa petir lainnya segera menyusul dan menyambarnya. Setelah beberapa kali berteriak, ia pun jatuh ke tanah, tidak mampu melawan sama sekali. Sun En memerintahkan pasukan Athena untuk membuat para wanita sibuk sambil berkata kepada Jing Teng, cepat dan beritahu aku di mana buku petunjuk itu. Jika tidak, aku akan memotong salah satu lengannya terlebih dahulu. Akan terlambat untuk menyesal jika kau terus melawan. Ekspresi Jing Teng berubah beberapa kali. Dia jelas sedang berjuang keras. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian Zuan,
yang telah berbaring di tanah, tiba-tiba bergerak. Sun En mengerutkan kening. Apakah ada gunanya melakukan perjuangan sia-sia seperti ini? Dia ingin melakukan sesuatu ketika dia merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak, "Iku-iku." Kartu pengalaman Iku telah diaktifkan.